Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan. Wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wa mukarramin para alim para ulama sepuh-sepuh kiai kang kula hormati. Wabil khusus beliau Sohibul Bait Komandan Mubarak ingkang kula hormati ingkang kula tatimi, sahabat dari Bojong selaku Sohibul Hadir ingkang kula hormati ingkang kula tresnani, tidak lupa sahabat-sahabat Ansor Desa Kupanggung ingkang sampun hadir ingkang kula tresnani. Tidak lupa adik-adik, mbak-mbak ingkang beautiful ugi ingkang kula hormati lan tresnani. Asik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan dari kami Gerakan Bunda Ansor Ranting Desa Kupanggung. Dalam hal ini akan adanya di samping rutinan belajar hadroh, di sini ada acara khusus yaitu sosialisasi atau pemahaman tentang bank sampah yang akan dimoderatori, yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Bank Sampah Gerakan Bunda Ansor Bojong. Salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan, kita curahkan kepada beliau Habibuna wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini diakui dari umat beliau yang berdapat sahabatnya, terutama sahabatul mutma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Untuk menjaga waktu kami persilakan pada beliau, kepada beliau sahabat Mustamir selaku CEO Direktur Utama Bank Sampah Gerakan Bunda Ansor Bojong, waktan wa makanan tafadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Sohibul Bait sekaligus sesepuh Gerakan Pemuda Ansor Bapak Mubarak, yang saya hormati Ketua Gerakan Ansor Ranting Desa Kupanggung Mas Buddha Ifa, dan yang saya hormati Bunda pengurus Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Mas Maksum, sahabat Maksum. Nah, di sini sebelumnya perlu perkenalan diri apa enggak? Perlu kita kenal maka saya. Di sini kami dari Ranting Desa Bojong, saya sendiri Mustamir Hafid, alamat komplek Lapangan Desa Bojong. Di sini sebenarnya ini bukan direktursi atau apa lah ya, ini kita berjuang bersama. Dan yang sebelah ini Mas Yazid Bustami, alamatnya di Nusa Jadi, tepatnya komplek Bintang Sehat. Kemudian yang satunya lagi Mas Taufik, sahabat Taufik Hidayat. Taufik Hidayat, alamatnya di sebelah barat Semringa.
Menang gue masih Sembringah banget. tidak orang ya. Ya. Kemudian maksud datangnya kami ke sini yang pertama silaturahmi. Nah, yang kedua kami ya kita bareng-bareng lah belajar mengenai apa sih itu bank sampah. Yang pertama, bank sampah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bank dan sampah. Bank identik dengan menabung, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Kemudian sampah yang dimaksud dengan di sini ini sampah itu terdiri dari dua macam. Yang pertama sampah organik dan sampah non organik. Akan tetapi untuk pembahasan kali ini kita membahas mengenai sampah non organik. Kami dari Bank Sampah Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Bojong bekerja sama dengan Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslim Indonesia. Sarbu Musi itu sama-sama apa? Badan Otonom NU, dan kami juga dinaungi oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ini langsung saja ke jenis sampahnya. Sebenarnya sampah yang bisa kami kelola itu sebenarnya ada banyak. Cuma di sini hanya beberapa contoh, kurang lebih ada banyak lah ya. Nah, yang pertama LKS itu paham lah ya LKS itu apa? Apa sih? LKS itu ya kayak buku sekolah saya. Mengerti LKS itu sekolah dia. Nah, kemudian Aku sekolah. dus ini sebenarnya dus ada dua jenis. Ini yang pertama dus, yang kedua itu masuk ke duplek. Bedanya apa sih dus sama duplek? Kalau dus itu berlapis-lapis, tapi kalau duplek hanya maksimal 2 lapis. Kayak gitu. Nah, ini sebelahnya sebagai contohnya duplek ini wadah sabun, wadah Pepsodent itu kan hanya selapis atau 2 lapis itu. Kemudian seperti apa bungkus rokok ini masuknya duplek. Nah, kemudian yang keempat HVS paham lah ya. Nah, yang selanjutnya buram. Nah, di sini antara LKS dengan buram, LKS dengan buram ini ada perbedaannya. Yang kalau misalnya lamaknya itu rusak, lamak LKS-nya rusak itu masuknya ke buram, kayak gitu. Tapi kalau lamaknya masih utuh, itu masuknya ke LKS. Itu pun dengan catatan kalau isinya itu warna buram seperti itu. Jadi kan ada LKS yang isinya itu HVS putih gitu kan ada. Nah, kemudian itu masuknya ke HVS, hanya saja lama bukunya dipisah dimasukin ke duplek kayak gitu. Nah, yang berikutnya kantong semen. Nah, kantong semen ini ada dua jenis. Yang pertama semen Bima, yang kedua ini semen 3 roda. Semen Bima itu yang ada plastiknya, pokoknya sejenis kantong semen yang ada plastiknya itu dimasukkan ke kategori semen Bima. Nah, kemudian kalau kantong semen yang nggak ada plastiknya itu masuknya ke 3 roda. Nah, yang selanjutnya ini atom campur atau yang biasa disebut dengan aput. Di sini ada beberapa perbedaan antara aput, ale-ale, dan irengan. Itu ada perbedaannya. Di sini atom yang di sini itu dimaksud sebagai contoh ini tutup. Mohon maaf, tutup ini apa? Ceret. Tutup ceret. Ini masuknya ke atom. Kemudian tutup botol Lapua gitu. Kemudian pergelangan ale-ale gelas aqua gitu.
Nah, kemudian yang di sini ini ale-ale. Nah, di sini ini ada perbedaan antara atom dengan ale-ale. Perbedaannya di mana? Kalau kita langsung ke contoh saja. Atom ceting kepungan itu masuknya ke ale-ale. Padahal itu kan kalau kita perhatikan itu hampir sama kayak atom masuk ke atom gitu ya. Tapi kalau di bank sama itu dimasukkan ke ale-ale. Seperti itu. Pokoknya kalau ale-ale itu atom ketika dirembet, gue kemeriuk kayak gue ya. Stripping ya. Ya, seperti itu. Renyah. Nah, di sini yang selanjutnya ini bodong. Nah, bodong contohnya itu apa sih? Cara membedakan itu bodongnya. Cara membedakan bodong kita lihat bagian bawah itu kayak ada udel. Nah, itu sebagai contohnya ini botol Sprite, kemudian botol botol aqua masuknya ke PET kayak gitu. Nah, Coca-Cola dan sejenisnya pokoknya kita bisa bedakan itu di bagian bawah. Kalau ada itunya masuknya ke bodong. Yang selanjutnya ini PET. Nah, di sini PET ini apa saja sih contohnya? Yang pertama itu botol aqua, terus botol teh gelas, terus teh pucuk, terus apa lagi? Tempat minyak goreng itu pun kadang ada yang masuk ke bodong. Jadi seperti itu. Jadi enggak semua botol minyak itu masuk ke PET gitu. Nah, yang selanjutnya irengan. Nah, irengan yang tadi saya jelaskan itu ada atom itu ada beberapa jenis. Yang pertama tadi kaput, ale-ale, dan irengan. Irengan itu apa sih? Pokoknya sejenis atom yang berwarna hitam seperti ember, fosfor, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yang ke-12 ini paralon. Paralon paham lah ya? Nah, yang ke-13 ini kaleng. Kaleng ini ada dua jenis yang masuk ke kaleng, dan yang kedua ini opak. Perbedaannya apa antara kaleng dengan opak? Padahal itu jenis bentuknya itu hampir sama. Nah, kalau kaleng kita paham lah ya, misalnya kaleng susu gitu. Nah, kemudian yang opak itu apa sih? Contohnya, yang opak itu contohnya botol kaleng larutan, pokoknya yang diremet itu kriuk aja kayak. Itu masuknya ke opak. Nah, selain botol larutan, kemudian itu juga ada tutu marjan. Tutu marjan itu masuknya ke opak. Nah, yang selanjutnya ini seng. Seng itu pun ada dua jenis sebenarnya. Masuknya ke seng biasa itu, kemudian juga ada yang seng sejenis namanya masuk ke besi 2. Kalau yang kalau yang seng itu yang cekenduk kayak gue lah. Nah, kemudian kalau yang sejenis seng tapi yang masuk ke kategori besi 2 itu yang seng yang rata kayak gitu. Ya. Seng talang bahasanya ya? Ya, itu masuk ke besi 2. Kemudian yang pertama ini yang selanjutnya besi itu pun ada dua jenis, besi 1 dan besi 2. Besi 1 itu contohnya kayak besi material, terus paku, terus onderdil motor. Nah, yang kedua besi 2 ini besinya itu tipis, istilahnya kayak kawat ya gitu. Memang salah satu jenisnya itu kawat, kemudian kapitan sate kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang ke-16 ini plastik. Nah, plastik yang baru kami bisa olah ini yang warnanya bening kayak gitu. Warna bening seperti apa ya ini? Ada ini keripik. Ini kami bisa olah. Dan kami juga baru uji coba. Ini baru uji coba ya,
belum masih ya intinya baru coba pembuatan paving block menggunakan kresek bahan baku kresek. Ya, mudah-mudahan kami setelah melakukan uji coba mungkin kedepannya kresek dan pasir-pasir yang lain bisa kami olah. Nah yang selanjutnya itu beling termasuk beling obat, terus piring pecah, gelas pecah itu bisa kami olah. Dan ini perbedaan antara ABC dengan beling. Ini ABC ini masih berbentuk utuh. Kayak gitu, masih berbentuk utuh. Kalau pecah sedikit aja itu masuknya ke beling. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ini opak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, yang hampir sama kayak kaleng, cuma beda jenis. Nah, yang selanjutnya aluminium. Nah, aluminium paham lah ya. Nah, aluminium ini yang selanjutnya ini tembaga. Nah, ini tembaga ini pun ada sebenarnya ini kalau tembaga asli ini kulitnya digores, ini tetap warnanya keemasan. Tapi ketika sejenis tembaga tapi digores-gores kulitnya berwarna putih itu masuknya ke aluminium. Ini seperti itu. Jadi memang kalau bermain dengan tembaga itu harus hati-hati. Jadi jangan intinya harus hati-hati lah. Iya. Kalian di sini banyak pengoplosan. Oplosan. Nah di sini kecap. Nah ini botol kecap ini juga dipisah dengan ABC maupun beling. Tapi kalau botol kecap ininya pecah sedikit aja masuknya ke beling seperti itu. Tapi kalau bentuknya masih utuh ya masuknya ke kecap. Nah yang selanjutnya ini kristal. Nah kristal ini contohnya apa sih? Kayak toples, nastar kayak gitu. Yang pokoknya yang kemeriuk kayak gitu kalian. Ya kan. Kriuk-kriuk banget lagi. Dikikit kemeriuk ya. Nah, kemudian juga Sidimon. Nah, yang selanjutnya ini gembel. Gembel itu nama gembel itu bukan hanya yang di pinggir-pinggir jalan, tapi di sini juga di bahasa sampah itu ada namanya gembel. Ini sebagai contohnya ini lempengan elektronik termasuk HP, juga TV, DVD itu juga ada ini. Yang contohnya, iya. Gempel lagi ya. Nah, yang selanjutnya minyak jelantah atau minyak bekas. Ini minyak jelantah ini digunakan untuk biodiesel, untuk pembuatan bahan bakar diesel. Ya, kemudian gelasan. Nah, gelasan ini coba contohnya ini ya agro, terus gelasan pokoknya yang bening-bening seperti ini. Beda ya kalau misalnya di sini ada kayak lele kayak itu beda jenis seperti itu. Dan ini pun antara lingkaran ini dengan ininya dengan gelasannya ini beda jenis. Kalau yang lingkaran ini masuknya ke atom, kalau yang ini gelasan. Seperti Berarti itu. harus dipisahkan ya. Iya. Nah, yang selanjutnya ini elemen. Contohnya apa aja sih? Contohnya yang pertama itu wajah, kemudian dasar setrika itu yang panas, kemudian jeroan magicom itu yang selanjutnya glowing. Nah, glowing ini cara membedakan antara glowing dengan yang lainnya. Ini yang pertama, selain warnanya putih, kita lihat di bagian bawah. Kalau di bagian bawahnya itu gesret, garis, itu masuk ke glowing. Tapi kalau warna putih di bawahnya ada wudelnya, itu masuknya ke bodong. Seperti itu. Glowing ya berarti ya. Glowing ya.
Nah itu glowing. Tapi dengan catatan warnanya putih ya. Itu kulitnya apa? Kulitnya harus dilepas. Glowing. Ya, jenis-jenisnya itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan mengenai jenis atau teknis atau gimana? Ada. Monggo. Perbedaan ini botol kecap sama ABC. Ya itu kan botol kecap itu kan lebih selain lebih besar juga bentuknya itu beda. Kayak gitu. Keton lebih dono. Nah di sini sebenarnya ada lagi. Beli gitu. Ada lagi yang sejenis botol atau beling. Ini mabok. Mabok itu seperti botol anggur, botol ciu, Pasek. tapi dengan catatan labelnya masih utuh. Kayak gitu. Tapi kalau labelnya udah rusak, masuknya ke kecap. Ini seperti itu. Kalau botol bensin kan biasanya Botol bensin masuknya ke ini, ke beling. Kayak gitu. Soalnya dari itunya masuknya ke beling. Kemeriuk. Ya, mau beling ke meriuk. Oh iya. Yuk, orang botol es. Dan orang tunggu. Toko. Lanjut. Apa Rara? Lanjut. Monggo, ada yang mau bertanya? Mungkin jenisnya, teknisnya atau gimana? Mik. jadi dari semua barang Ya. yang hampir sama kayak contoh dari awal ini paralon tak itu ya, termasuk kaleng ini termasuk harga berbeda ya. Iya, untuk harga itu berbeda-beda. Terus kalau ini masuknya aluminium dan opak Nah, beda juga. kalau aluminium sama opak itu beda juga. Oh gitu. Kayak apa ya, ada minuman itu kan termasuk aluminium foil kan, Yang macam minuman yang mana? kayak penyegar kayak yang botol, bukan yang apa, bukan yang kaleng, bukan yang botol. Mungkin masuk. Iya, itu masuk ke opak. Bukan aluminium. Bukan. Pokoknya kalau masih berbentuk kayak kaleng, itu masuknya ke opak. Gitu. Kirain sama dengan aluminium. Aluminium. Ya. Nah ini kalau Harga per barang sama ale-ale 68 kan ada penjelasan. Ya itu berbeda, Mbak. Apa namanya? Kalau kita perhatikan, kita coba. Ini kalau gelasan, ini enggak apa namanya? Enggak kemeriuk banget. Tapi ketika kita lihat kita pegang ale-ale mesti kemeriuk. Iya, itu dari bahannya itu beda, harganya pun berbeda. Seperti itu. Kalau yang ale-ale kan ada labelnya lah ya, ada catnya. Iya. Kalau ini kan bening. Nah, Iya. Bedanya bening sama ada warna gitu. Iya. Ini warna bening. Dan ini untuk apa? Misalnya dari panjenengan berkenan menabung sampah atau mungkin mau ini bisa apa namanya? Kalau misalnya ingin nabung sampah ini kami biasanya kami itu bagi hasilnya itu 2 minggu sebelum Lebaran. Kayak gitu. Jadi misalnya sekarang nabung, nanti 2 minggu sebelum Lebaran kami bagi. Dan itu pun terserah panjenengan mau diambil berupa uang nih monggo, mau berupa parcel nggih monggo, mau berupa pakai sembako nggih monggo. Dan kami pun nggak ada potongan, sepeser pun kami nggak ada potongan. Misalnya tabungan dari panjenengan misalnya 1 juta, kemudian Lebaran kurang 2 minggu diambil semua, ya
1 jutanya itu dikasih semua. Kami nggak ada potongan admin, nggak ada potongan catat bengeknya, nggak ada seperti itu. Free ya. Iya, karena kami udah dapat hasil dari penjualan ininya sampahnya seperti itu. Ya, mohon maaf. Maksudnya tabungan sampah itu yang nabung itu siapa gitu? Atau teknik dari pengelolaan sampah di Ranting Bojong itu seperti apa gitu? Oh, Ya. jadi seperti ini mengenai tekniknya. Nasabah mengumpulkan sampahnya, kemudian ketika sudah banyak nanti kami ambil juga boleh, diantar juga boleh. Kemudian nanti kami di gudang misai dari sampah yang dikumpulkan tadi, dipisai sesuai jenisnya, kemudian baru ditimbang. Seperti itu. Jadi kami perbedaan antara tukang rongsok dengan bank sampah. Kalau tukang rongsok kan senang kandi wis ditimbang. Nggak tahu di dalamnya ada harta karun atau itu kan nggak tahu gitu lah ya. Tapi kalau di kami pilih dulu sesuai jenisnya, kemudian ditimbang. Kemudian kami laporkan. Seperti itu. Jadi kami nggak mau mendolimi. Jos banget. Soalnya Satu karung campur bawa ke sana. iya gitu. Iya. Kalau dipilih Nanti mana yang yang misalnya di sana ya. Iya. Jadi nasabah nggak ya syukur-syukur sih gelem misaki. Nah kalau gelem ya biar kami pengurus yang bertindak. Sebenarnya dipisah sakit loh. Tekniknya kayak gitu. Iya. Dan nanti juga Iya, dipisah ngenes. Kita jadi Jadi pisah. ini bisa untuk misalnya buat ngasih ke sesepuh saat lebaran kayak gitu kan, kita nggak istilahnya nggak terlalu berat ya gitu. Kita udah punya ya nyicil lah sendiri, ketika masih kurang ya ditambahi sendiri. Mungkin ada pertanyaan. Ada. Monggo Anda. Tak gue mbak. Monggo, ada pertanyaan lagi Takon dari gembira gitu. Mbak Mae atau dari saya sendiri? Kalau mengenai jenis, insya Allah sebagian besar pada paham lah ya, karena ada gambarnya, ada contohnya juga. Dan yang selanjutnya kemungkinan apa sih, bagaimana sih supaya apabila dari kami menginginkan dalam hal ini ikut nabung misalkan, bagaimana caranya gitu, monggo ditunjuk. Kalau misalnya ini tinggal panjenengan ngumpulin sampahnya. Kalau misalnya itu bisa kami kirimkan di karung untuk wadah. Kemudian kalau udah banyak tinggal hubungi kami, di situ kan ada nomornya. Nanti kami ambil sampahnya, kemudian bawa ke gudang. Di gudang kami pisah-pisah bila sesuai dengan jenisnya dan sesuai aturan. Nah selanjutnya kami timbang, kamu laporkan ke nasabah seperti itu. Nah kemudian kalau uangnya hasilnya itu terserah dari nasabah itu sendiri, mau dibayar langsung dibayar, nah kami tabung jadi tabung gitu. Tapi kami tekankan lebih baik untuk ditabung. Tapi nggak ada paksaan. Seperti itu. Ibaratnya buang sampah dapat emas. Nah, Iya. makanya kami sering, Oke, Mas cocok. Amir aja. Hah? makanya kami sering Mas bilang, Wisdom. sering mengatakan bahwa di balik sampah itu ada berlian. Itu Mas Maning ya, berlian. Kan? Karena di sebenarnya ya sebagian orang menganggap sampah itu kotor, bau segala macam. Tapi kalau ketika berhadapan dengan aktivis bank sampah, maka di situ bertolak belakang bahwa sampah itu ada berlian, ada pendam seperti itu. Karena udah paham bagaimana potensi dan peluang seperti itu. Ya, ini kan bank sampah ini kan sudah dilakukan di Ranting Bojong ya. Iya. Ketika di Ranting Kupang Kangkung khususnya Ansornya ini pengen bergerak bersama-sama
itu ada nggak apa bagi hasil mungkin dengan keuntungan, misal ada keuntungannya ya kan? Ya memang untuk ini, untuk yang sama-sama badan otonom yang sudah menjadi nasabah kami, ini salah satunya ini Fatayat Bukul Sampang, itu udah menjadi nasabah kami. Dan di sini apa namanya mengenai hasilnya bagaimana sih dari apa namanya ranting itu sendiri. Maksudnya kayak gini, tinggal kesepakatan panjenengan sedoyo. Nanti hasil dari sampahnya itu mau mutlak untuk apa? Untuk ranting atau mungkin dibagi dua, kayak gitu. Dibagi dua untuk si nasabah si A sendiri, kemudian untuk ranting seperti itu. Itu terserah kesepakatan dari pengurus apa ranting Bang Agung seperti itu. Dari nyaman pribadi untuk apa? Ini berarti tidak mengambil apa namanya keuntungan. Jadi memang seperti ini. Kalau di sini di Bank Sampah Gerakan Pemuda Ansor, di sini ini hasil ini dibagi tiga. Yang pertama untuk ranting, kemudian yang kedua untuk si ngurusi, karena kami dari Sarbo Musi menekankan jangan sampai ada yang namanya kerja bakti, kayak gitu. Yang ketiga ini untuk kas bank sampah itu sendiri, seperti itu. Ini kalau di bank sampah kami seperti itu. Kalau misalnya apa dari ranting Bang Agung mau ini juga bisa, tinggal nanti dari apa misalnya terkumpul apa dari si A misalnya si A mendapatkan 50.000 misal ya, tinggal dari kesepakatan bersama saja, maksudnya dari ranting itu sendiri mau misalnya 50-50 atau 30-70 apa gimana itu terserah dari rantingnya sendiri seperti itu. Berarti tetap dari misal dari ranting Kupang Agung pengen mengadakan seperti itu bank sampah yang disetorkan ke ranting Bojong, berarti ada yang mengkoordinir juga ya dari masing-masing nasabah yang mau ikut. Iya, kayak gitu. Jadi memang misalnya sahabat ketua misalnya di apa warga sekitar di ini dikoordinir untuk nabung, nanti di situ ada istilahnya harganya hasilnya itu harus untuk ranting juga ada, untuk nasabah juga ada, untuk apa namanya iya, jadi di situ memang harus ada pembagiannya ya, itu terserah dari kesepakatan bersama seperti itu. Jadi memang untuk bermain, bukan bermain ya, maksudnya berkecimpung dengan sampah memang ya kayak gitulah, bau segala macam, namanya ya harus jangan melihat itunya, tapi lihat potensi dan peluangnya. Berlian Seperti itu. Berarti untuk yang ngurusin ini bisa menjadi sebuah pekerjaan. Iya, itu juga membuka untuk lapangan kerja. Seperti itu. Menghasilkan juga. Alhamdulillah menghasilkan. Alhamdulillah. Syukur-syukur ada yang ada nasabah. Terus ini nggak usah di ini buat ranting aja. Syukur-syukur seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Di kami pun ada kayak gitu. Ini daripada pasang selara gimana di kawah, harusnya dibayar. Kadang ada yang seperti itu. Bisa sedikit dikasih bocoran ya? Bocoran gimana? Ya masalah manajemen yang sekarang sudah berjalan dengan di ranting Bojong, termasuk pembagian hasil maksudnya. Iya. Biar kami lebih Oh ya. Jadi untuk pembagian ininya, kami memang ini kan belum ada 1 tahun ya. Tapi alhamdulillah kemarin mengikuti perlombaan administrasi dan LCC
lomba cepat semat masuk ke 12 besar dari 150 peserta. Ini seperti itu. Kabupaten. Iya, kabupaten. Iya. Dan di situ untuk dari ininya kami memang dari 40% untuk ranting, ya 40% untuk ranting, kemudian 15% untuk kas bank sampah, kemudian 35% untuk sing ngurusi. Seperti itu. Pengurus lah itu. Iya. Pengelola lah. Iya. 15, 30. Yang 15% untuk kas bank sampahnya, kemudian yang 35 untuk pengurus. Seperti itu. Tapi itu melalui kesepakatan bersama. Iya. Pengurus berapa? Pengurus ada 7 orang. Iya. Cuma di sini untuk pengurusnya itu sendiri jangan dikepuk rata. Jadi ada kelompok-kelompoknya, kelompok A, B, C, seperti itu. Ketua, sekretaris, bendahara. Enggak, bukan itunya. Untuk KMP bro. Itu ya. Jadi memang di situ Sial. iya jadi seperti itu. Iya, iya. Jadi memang jangan dikepuk rata, kasihan. Iya, Itu. melos. Serem karo sing ora. Nah itu seperti itu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaannya, dikelompokkan. Seperti itu. Biasanya bagi hasilnya itu 1 tahun sekali atau per tiap bulan atau bagaimana? Kalau sekali ini dilaporkan sekali muat dilaporkan ini semeneh kira dijiot atau ditabung, biasanya sih ditabung gitu. Jadi ketika jiot sakeh itu. Nah itu sekali muat itu biasanya berapa bulan sekali atau? Kalau yang ini 2 bulan sekali karena kemarin ketabrak puasa, jadi memang ini kedepannya itu sebulan sekali. Iya. Kalau dalam 1 tahun kan penghitungan akhir kan 1 tahun. Iya. Itu kira-kira bisa sampai masuk berapa? Kebetulan belum ada 1 tahun, jadi ini. Baru anak 1 tahun wis 12 besar kabupaten. Jos sangat luar biasa, tepuk tangan. Berarti belum ada 1 tahun. Belum. Berapa bulan bro? Ya sekitar 6 bulanan ya. Kurang lebih 6 bulanan. Bukan hari pas ini loh, kan bukan ulang tahun masih. Ulang tahun bangsa apa pun. Wingi BP paduk ulang tahun. Dan minta doa. Mesinnya ikut sub ya. Iya. Di Kuripan Kidul. Dan mohon doa restunya dan dukungannya, insya Allah besok tanggal berapa ya? Tanggal 10 kami juga mengikuti lomba. Ini amanah dari PC Gerakan Pemuda Ansor Cilacap terkait dengan pemuda pelopor. Mohon doa restunya dan dukungannya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Amin. Amin. Al-Fatihah. Iya, lomba. Yang dilombakan itu sebenarnya kan ada beberapa jenis, sekitar ada 12 kalau nggak salah, 15. Ini dari PC mengamanahkan kepada kami ini untuk yang lingkungan hidup, yang diangkat bank sampah, seperti itu. Dan untuk tanggal 20 Agustus juga kami mengikuti lomba pemuda kreatif juga yang diangkat bank sampah. Dan ketika lolos, ini akan mewakili Kabupaten Cilacap untuk ke tingkat provinsi. Ini tanggal 20 Agustus. Ini amanah dari DLH. DLH Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Dah lah. Itu sebenarnya udah 2. Iya. Ini ada lagi Dinas Ketenaga Kerjaan.
Berarti wis gawe BPJS kita dapat banget. Kalau BPJS belum. Orang kudu gawe. Artinya sudah mencakup dengan bisa menciptakan lapangan kerja kan maksudnya. Jadi masuk lah maksudnya, udah masuk kriteria sih. LPK. Oh ya, ini LPK dari Ulu. sampah ini kan ada dua jenis ya. Tadi sudah diterangkan tentang sampah non organik. Iya. Kalau sampah yang organik ini bisa nggak digunakan untuk kemaslahatan misalnya atau yang menghasilkan atau untuk apa? Intinya sektor mengenai bisa menang. Iya. Nah, di sini kemarin siang kemarin siang saya telepon Bu Hesti selaku Ketua Daerah Kabupaten Cilacap terkait penindaklanjutan mengenai sampah Sampah organik. non organik. Iya, maaf, sampah organik, penindaklanjutan sampah organik. Memang di sini dari pihak DLH ya siap membantu, cuma di sini kami masih mengalami kesulitan mengenai tempat kayak gitu. Jadi mobil DLH itu datang itu setiap hari Senin dan Kamis. Nah di situ kami mengalami kesulitan mengenai untuk menampung sementara, tempat menampung sementara kayak gitu. Ketika kami udah menemukan tempat sementaranya itu, mungkin bisa kami tampung seperti itu. Ketika udah kita tampung, ketika mobil DLH datang bisa dimuat seperti itu. Ya mudah-mudahan doakan aja segera mendapatkan tempat yang Amin. sesuai diinginkan. Amin. Amin. Masalahnya mampu Pak. Nah iya itu. Ya Sing orang. non organik mending, tapi sing organik mampunya full. Misalkan tahu umat enggak, tetap. Ya daun-daun apa. Kosokan pempes numpak. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga. Seneng banget nyambut takon kok. Nah, itu untuk misal ini kan tadi yang bisa dimanfaatkan itu kan baru yang non organik. Iya. Nah, termasuk pempes ini kan non organik juga. Ini bisa nggak dimanfaatkan untuk? Nah untuk sebenarnya bisa, cuma kami belum ada langkah untuk menindaklanjuti mengenai pempes itu. Sebenarnya itu bisa untuk yang pertama untuk pot itunya, kemudian gelnya itu untuk pupuk. Itu kan ada gelnya, itu bisa untuk pupuk. Kemudian yang kayak katoke kayak kan bisa digunakan untuk pot. Cuma kami belum praktek seperti itu. Maksudnya belum memproduksi itu. Kalau praktek di daerah sudah, cuma belum diranting, belum juga belum ada tindakan seperti itu karena kayak gitu. Ya. Karena kesulitan di kita yang punya anak kecil itu kan kadang-kadang mau buang pempesnya bingung mau dikubur nggak posok-posok dan sebagainya. Ya terima kasih. Mungkin kalau ada tindak lanjutnya akan lebih Iya. baik. Juga bungi pempes. Ya udah kayak doangan. Buangan pempes. Untuk saat ini apa ya? Belum bisa ngitung hasil maksimal ya. Kalau Satu tahun apa sudah bisa dihitung dalam 6 bulan ini. jadi kalau saya sendiri untuk bermain dengan berkecimpung dengan bank sampah itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun hanya saja yang bank sampah Gerakan Pemuda Ansor ini baru belum ada 1 tahun. Di situ kami dari yang sudah berjalan untuk potensi ini sekitar kalau kotornya ini bisa sampai sekitar dalam 1 tahun bisa sekitar 10 juta. Mohon maaf, bukan 10 juta. Sekitar 8 sampai 10 juta. Luar biasa. Nah, Dalam 1 tahun. Tapi catatan dalam tanda kutip ya.
Iya. Jadi ini keuntungannya kan ya. iya. Tapi Enggak, kan itu tanda kotor. kutip, kotor. Kotor. Bolehnya tanda kutip. Kotor Pak. Kotor. Kotor bisa 8 juta, bisa 10 juta. Nek resik berarti 50 juta. Nek resik, Iya. tapi kan resik angel. Resik orang apa-apa. Resik ya beda. Bablas resik. Itu dalam jangka 1 tahun ya. Iya. Ya, artinya kan untuk kita untuk wacana berarti kan ada gambaran next minat temenan kan berarti ya gregetnya anak. Tapi itu jangan untuk patokan. Iya. Enggak. Iya. Semangat. Soalnya di setiap bank sampah itu berbeda-beda. Iya. Jadi Termasuk daerah ya. iya, sama daerah juga yang kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Betul. Jadi intinya seberapapun nominal itu jangan untuk patokan. Yang buat patokan itu peluang dan potensi, itu aja. Ketika kita sudah paham, sudah bisa memaksimalkan peluang dan potensi, maka nominal akan mengikuti seberapapun, seperti itu. Selain itu juga untuk bisa menjaga lingkungan lah ya. Iya. Agar tidak berserakan sampahnya begitu. Dan sudah. Mantap. Sing main malah untuk memberdaya SDM malah main ya. Iya, memang di bank sampah sebenarnya ini bukan hanya bermain dengan berkecimpung dengan sampah, tapi di situ ada pemberdayaan masyarakat, ada pelatihan. Kemarin terakhir pelatihan pembuatan kopi robusta, kayak gitu. Jadi kan orang satu itu kalau sampah, kan gitu. Tapi di situ iya bisa dimasukin, kayak gitu. Ketika ada nasabah atau ada utusan dari bank sampah untuk mengikuti itu bisa. Yang penting ada rekomendasi dari bank sampah itu sendiri. Aku nggak tahu mengikuti sinar Kuripan, tapi terus amplang pernah sempat pendek juga mungkin. Dulu di Facebook juga kan aktif banget, terus kita status nomornya Sakom ini kenalan jenengan Imun. itu juga udah putus Mas Aziz nih orang salah. Ajis apa Zainal? Wih Zainal. Oke, terus amplang waktu itu terus bukan tentang nomornya juga orang serah. Iya. Tinggi banget aktif banget itu. Kalau dikasih orang Ya semangat. kegiatan kan di upload Iya. terus dibikin status. Main ke kami. Oke, masih ada pertanyaan lain? Cewek-cewek belum tanya. Mbaknya, apakah ada pertanyaan? Adalah gelem ngumpul nak. Insyaallah siap. Siap ya? Ya, iya salahnya aku di sini kayak ya bener. Oke, pertanyaan selanjutnya ditunggu. Kalau tidak ada, berarti dari saya. Iya sebenarnya sudah pada ikan Nah, pertanyaan yang dari saya ini mungkin ada agak khusus, agak menjurus. Oke Mas Ed, dipotong mana nih? Setelah berkecimpung mungkin sekitar setengah tahun ini, dari kepengurusan apakah cara punya kerja bakti apa wis mendapatkan hasil, dan kalau mendapatkan hasil apa itu 1 bulan atau seminggu sekali atau per hari, membuat dijelaskan untuk menyemangati kita di Kalau mengikuti. ini langkah yang lebih baiknya itu yang menjawab sahabat Taufik ya ini. Ya, Begini, tadi saya menjerumus, mungkin ada agak intim, agak khusus ya. Dari kepengurusan bank sampah yang sudah berjalan sekitar 6 bulan ini, mestinya kan ada ganti kesel apa sih segregan. Nah, kalau emang ada hasil itu pembagiannya yang sudah berjalan ini ya, yang sudah berjalan selama 6 bulan ini, apa per bulan atau per minggu atau Per tahun. mungkin dikumpulkan kemarin waktu sebelum lebaran gitu. Monggo. Ya, terima kasih, saya jawab. Untuk pembagian itu pengganti cara kerja ganti kesel ya.
itu biasanya dibagi setelah pengangkutan dari sarbu musik. Biasanya kan kalau sudah diangkut, terus ada data, nah baru di situ ada, maksudnya dibayar, nah baru di situ nanti dibagi-bagi antara nasabah, terus Kotorenggo, Ansor, sama bank sampahnya. Nanti kalau sudah ketemu, baru iya bisa dibagi, bisa juga dari pengurus ya ikut nabung gitu. Atau kalau ketika belum butuh ya silakan disimpan dulu buat tabungan. Nanti kalau ketika suatu saat butuh, misal buat bensin atau buat kuota atau apa, bisa langsung ambil. Begitu. Terima kasih. Itu langsung bisa. Rampung langsung ya. Ini ditakon Terus itu mamane dalam satu jerimet, jawabannya singkat banget. Jalur sing dawa. Diputer-puter nak. Jawabannya. Jalur dawa. Jelas, padat, berisi dan pokoknya mandan gundang. Ya mungkin Terima asal- kasih. Aduh, apa ya, dalam 1 bulan itu sudah bisa istilahnya menjual sekian karung guys, seton ya mungkin ya. Dari barangnya juga apa saja kan ya. Oke, untuk selanjutnya ini mungkin agak intim lagi. Senang sih ini intim-intim gitu. Nah, setelah tadi dijawab, tentunya ada selama 6 bulan ini apa ya namanya, pemasukan terbanyak. Ya. Ini berapa? Pemasukan terbanyak. Kalau untuk nominal belum berani nyebut lah ya. Bukan nominal ya, apa namanya sih ya? Hasil lah. Hasil. Iya ya. Kalau itu ya tergantung dari tadi pembagian. Kan ke tadi setelah dibagi untuk nasabah kan sisanya masih ada pembagian. Yang pertama untuk ansor, karena kita kan di bawah ansor lah ya. Terus kalau untuk ansor Mas 40 apa ya Mas Emil? Iya. Nah, ya maksudnya seperti itu. Ya, 40% itu masuk ke kas ansor. Terus 60 itu nanti diambil 15 untuk kas dari bank sampah, karena di situ kan kita butuh ada yang namanya gunting, ada yang namanya sarung tangan, masker atau apa, dan juga ya paling utama itu kopi dan rokok lah. Mantap. Sisa 45 ya. Nah, 45% itu baru kita bagi ke para petugasnya. Dan itu juga ya tadi yang disebutkan tadi tidak bisa dikepuk rata, itu sesuai dengan ya bahasa dari kantornya itu sesuai dengan absennya lah. Seperti itu. Nah, ceklok nanti ceklok di sini. Sing absen di situ ya udah kayak Ya bukan awal dan akhir sih bukan. Maksudnya siapa yang sering hadir. Nah, otomatis kan kita nggak bisa jarang hadir kok disamakan dengan yang hadir, kan ya melas yang hadir terus lah. Teka terus tapi ngumpet nih. salah darah. Pokoknya ngumpet ya. Ya, untuk selanjutnya ini kan semuanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7. Kang Nawawi orang enak ya. 7. Berarti ini yang angkut 2 orang ya? Apa bergilir apa bagaimana? Kita kan sistemnya jemput bola. Jadi ketika dari nasabah ada yang sudah pengen setor, misal ya bisa lewat WA. Mas Amir, ini saya sudah ada stok, silakan diambil. Nanti dari pengurus bank sampah kan ada 2 orang itu petugas sebagai penjemput. Ya sebenarnya sih itu hanya sebagai formalitas. Kalau secara prakteknya ya siapa sih koper jiot lah. Kayak gitu. Karena ini kan untuk pembuatan SK harus ada struktur. Gitu. Oh iya, untuk SK dari mana itu? Dari desa ya, Mas Amir? Iya. Desa. Dari Serbunya. Iya. Dari untuk SK memang itu dari desa. Kalau untuk SK itu memang dari desa. Untuk sarbu musi dan dele ini hanya membimbing, melatih dan mendampingi. Iya, seperti itu. Tutup di sini. Dan memfasilitasi mungkin. Ya, Orang juga kedepannya mudah-mudahan bisa terjadi. bisa. Harapan lah ya. Iya. Tapi jadi saya mengusik kalau biayanya itu bisa kan. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri
ada penjelasan atau kata terakhir, atau mungkin masih ada pertanyaan dari yang lain, karena waktunya ngomongan jenengan. Monggo. Untuk meningkatkan kesehatan Iya. masyarakat ini. Ada kata-kata terakhir mungkin. Seru banget. Wah, dari kata-kata terakhir gitu jadi. Paling kata-kata terakhir dari saya itu setiap barang bisa apa namanya dikasih harga bisa nggak? Kalau mengenai harga, memang di sini naik turun. Kami khawatirkan seperti ini. Ketika kami kasih harga sekarang, kon dilala pas lagi sampai kumpul, dilalai lagi larang, kan Oh, kami mendolimi nasabah seperti itu. Jadi kami memang untuk harga ya menyesuaikan pas dari permuatan ya gitu. Nggak bisa ditaruh di kertas atau gimana. Yang bisa kami karena menyelesaikan ya. iya menyesuaikan dari harga dari sana seperti itu. Terima kasih. Mungkin sudah itu. Monggo, mau ada pertanyaan lagi? Kata-katamu apa? Kata-kata Mutiara apa sih ya? apa? Memotivasi Iya. untuk masyarakat. Jadi motivator. Ayo. Kurang bisa. Monggo anu Mbak. Karena sudah malam. Bangsu sudah mau jam 11. Takutnya Tepat kok ya. esok kan. Atau malam ini sudah malam. Terima kasih atas kehadirannya. Dibawa saja masing-masing itu nanti bisa dipraktekkan, dikumpulkan ya. Malam minggu kumpul. Bisa dihubungi ke nomor. Ya, kalau sudah banyak baru hubungi itu. Mas sudah banyak. Mana nomornya petugas ya? Jadi akhirnya ditumpuk. Ya. Ya, Oke, Mbak. Yang lebih Iya. anu direkam maksudnya gitu. Oh. pesan-kesan kayak gitu. Udah, Mas. Apa namanya? Pada intinya di balik sampah itu ada berlian yang terpendam. Mungkin dari sebagian orang menganggap sampah itu kotor, bau dan lain sebagainya, tapi sebenarnya sampah itu bisa dijadikan rupiah. Nah, dan juga bisa istilahnya bermanfaat ya gitu, bermanfaat bagi kita sendiri dan lingkungan seperti itu. Udah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Alhamdulillah, jadi sudah disampaikan oleh beliau sahabat Mustamir mengenai bank sampah. Dan untuk yang selanjutnya, sebelum saya mengakhiri sendiri, tentunya nanti di lain-lain masih ada banyak unek-unek yang mau disampaikan selain di ini ya, nanti di lain-lain. Maka dari itu saya sebagai moderator dalam sosialisasi bank sampah banyak hilaf, banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Medang Maning.